Halo teman-teman, perkenalkan saya Sabrina Intan Maulida, mahasiswa S2 Pendidikan IPA di Pasca Sarjana Undiksa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi filsafat pendidikan, yaitu filsafat postmodernisme. Yang mana filsafat postmodernisme ini merupakan suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Postmodernisme ini mengkritik modernisme yang dianggap telah menyebabkan sentralisasi dan universalisasi ide di berbagai bidang ilmu dan juga teknologi, dengan pengaruhnya yang mencengkram kokoh dalam bentuknya globalisasi dunia. Jadi filsafat ini adalah filsafat yang menentang atau yang uh, menggantikan ide-ide pada zaman modern. Selanjutnya, Lyotard itu mendefinisikan bahwa postmodern sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi, di mana metanarasi ini dipahami sebagai totalitas cerita tentang sejarah dan juga tujuan umat manusia yang mendasari dan melegitimasi pengetahuan dan juga praktik budaya. Postmodernisme ini merupakan aliran alternatif yang menawarkan gaya karya dan juga makna yang keluar dari cengkraman konservatif dan sebagai bentuk pemikiran yang kontradiktif terhadap peradaban hasil pembentukan era pencerahan. Nah, jadi postmodernisme ini menekankan kembali kepada nilai-nilai lama. Selanjutnya, apa sih ide utama filsafat postmodernisme? Jadi ide utama postmodernisme ini adalah ide skeptisisme yang dibawa oleh peradaban modern. Nah, kemudian keyakinan bahwa semua bentuk komunikasi adalah hasil dari pembentukan bias budaya. Kemudian makna dan pengalaman diciptakan oleh individu. Selanjutnya dominasi media massa dan globalisasi sebagai bentuk masyarakat yang memiliki pluralitas dan juga nilai budaya yang saling terkait. Nah, ini merupakan ide utama dari munculnya filsafat postmodernisme. Nah, siapa saja tokoh filsafat postmodernisme ini? Tokoh filsafatnya ada 3. Yang pertama Jean-Francois Lyotard, yang mana Lyotard ini menganggap bahwa postmodernisme dianggap sebagai ilmu yang tidak dapat diterima tentang kebenarannya sebelum diselidiki dan adanya suatu bukti. Bagi Lyotard, dengan adanya ilmu pengetahuan, postmodernisme ini memberikan keluasan dalam kepekaan kita dari pandangan yang berbeda dan menjalin kemampuan dalam ketoleransian atas prinsip yang tidak ingin dianalogikan. Selanjutnya Michel Foucault ini memberikan tanggapan mengenai postmodernisme bahwa ia menolak keuniversalan dari sebuah pengetahuan. Jadi menurutnya, semua pengetahuan yang ada selama ini hanya bersifat universal atau menyeluruh, melainkan sebagian dalam jangka wilayah yang atau tempat saja. Nah, kemudian diambil dengan perspektif bukan sebagai karakter objek, dan yang terakhir selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Nah, itu tadi pendapat dari tokoh filsafat postmodernisme yaitu Michel Foucault. Tokoh selanjutnya yaitu Jacques Derrida. Jacques Derrida ini terkenal dengan dekonstruksinya, yang mana dekonstruksi ini merupakan analisis tekstual yang dapat diterapkan dalam berbagai tulisan. Nah, menurutnya, filsafat tidak lebih dari sebuah karya sastra yang kreatif. Filsafat ini merupakan bagian terpenting dari sebuah tulisan, tergantung pada operasional ekspresi imajinatifnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan postmodernisme dalam pendidikan. Di mana pendidikan ini tidak lagi pada filsafat postmodernisme, pendidikan ini tidak lagi dipahami sebagai penguasaan proses transformasi pengetahuan atau knowledge saja yang hanya dikuasai oleh sekolah atau pendidikan formal. Jadi melainkan ini akan lebih jauh lagi daripada hanya di pendidikan
formal saja atau dalam hal ini adalah sekolah. Nah, guru tidak demikian atau tidak lagi dipandang sebagai dewa dengan segala kemampuannya untuk melakukan proses pencerdasan masyarakat. Namun guru ini dipandang sebagai panutan seperti itu. Nah, kemudian gudang ilmu itu mengalami pergeseran, tidak lagi terpusat pada guru, melainkan ini berpusat pada siswa. Jadi proses pembelajaran yang terjadi itu hendaknya difokuskan atau diberikan siswa untuk belajar secara langsung. Dalam artian proses pembelajaran ini harusnya berpusat kepada siswa. Lalu, ruang pendidikan itu tidak lagi harus berada pada ruang-ruang sempit yang bernama sekolah atau pendidikan formal, melainkan juga harus dimainkan oleh masyarakat, entah itu melalui pendidikan alternatif maupun melalui pendidikan luar sekolah. Nah, selanjutnya, postmodernisme yang menggunakan tema pluralitas, heterogenitas, serta diferensiasi. Jadi menekankan keunikan setiap siswa dan memungkinkan mereka untuk menciptakan lingkungan sendiri untuk belajar. Baik, selanjutnya. Bagaimana nilai pendidikan postmodernisme? Dan nilai-nilainya itu ada beberapa nilai. Yang pertama itu memberikan keragaman atau bersifat diferensiasi tadi. Nah, hal ini agar ekspresi budaya dan nilai yang berbeda. Jadi diberikan keberagaman ini ada agar adanya ekspresi budaya dan juga nilai yang berbeda. Kemudian kesetaraan. Jadi semua memiliki kekuatan yang sama, baik itu siswa dan juga guru itu sama. Selanjutnya adalah pentingnya kreativitas. Di hal ini ditekankan untuk mendorong cara berpikir yang berbeda. Selanjutnya pentingnya emosi. Selanjutnya intuisi, berpikir secara berbeda sebagai lawan dari pemikiran linear dan rasional. Selanjutnya bertujuan menuju pembelajaran individu. Kemudian pengetahuan selalu berubah dan selalu ada kesempatannya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, kemudian kebutuhan individu, siswa ditaati pada masalah dan juga pertanyaan. Jadi ini guru harus memfasilitasi setiap individu, kebutuhan individu terhadap suatu permasalahan yang mereka alami maupun suatu pertanyaan yang mereka ajukan ketika mereka sedang mengalami suatu permasalahan. Kemudian beberapa struktur diperlukan di dalam kelas. Jadi guru ini membentuk beberapa struktur yang diperlukan di dalam kelas. Nah, selanjutnya anak-anak membutuhkan kepemimpinan dan beberapa bentuk benar atau salah. Selanjutnya ada apa akankah semua anak itu menerima pendidikan yang sama? Apa keuntungan yang tidak adil bagi beberapa orang? Nah, ini nilai pendidikan postmodernisme. Selanjutnya, perbandingan metode modernisme dan juga postmodernisme dalam bidang pendidikan. Pada metode modern, ini pendidik adalah tokoh administrasi yang menetapkan aturan dan juga peraturan. Nah, sedangkan pada metode postmodernisme ini guru bekerja sebagai pembangun atau instruksi dengan siswa. Jadi di filsafat metode postmodernisme bidang pendidikan ini, guru sudah bukan lagi menjadi tokoh utama dalam kelas. Nah, melainkan guru ini sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam belajar. Jadi guru membangun pemahaman siswa dan juga instruksi dengan siswa. Jadi terjalin adanya interaksi dengan siswa, yang mana siswa ini dijadikan sebagai tokoh utama dalam kelas. Seperti itu. Nah, kemudian perbandingan selanjutnya, pada metode modern, orang-orang dipegang pada standar yang sama, tidak peduli apa budaya atau latar belakangnya. Nah, hal ini kemudian diperbaiki atau diulas kembali dibandingkan pada postmodernisme. Pada postmodernisme, menekankan kreativitas dan lingkungan belajar yang beragam. Jadi tidak lagi tidak lagi setiap siswa itu diberikan hal yang sama. Nimbang
setiap siswa itu memiliki keunikan dan juga minat yang berbeda. Nah, oleh sebab itu di dalam pembelajaran di sekolah itu seharusnya menekankan kreativitas dan juga lingkungan belajar yang beragam. Jadi tidak hanya diberikan pada satu jenis pembelajaran saja atau pada satu jenis metode saja seperti itu. Nah, selanjutnya ada batasan gaya belajar. Di metode modern itu ada batasan gaya belajar. Jadi gaya belajar anak itu dibatasi. Setiap guru mengajarkan diberikan satu gaya belajar yang sama dan diharapkan itu siswa semua dapat mengikuti gaya belajar tersebut. Nah, tapi balik lagi bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan dan juga minat yang berbeda-beda dalam artinya siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda pula. Nah, oleh sebab itu dibandingkan dengan metode postmodernisme yang mana ini itu filsafat postmodernisme ini menekankan kreativitas dan lingkungan belajar yang beragam sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Nah, kemudian yang kedua tadi dibandingkan dengan memungkinkan untuk mengekspresikan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, murid-murid yang memiliki budaya yang berbeda itu di filsafat postmodernisme ini diberikan kesempatan untuk mengekspresikan latar belakang budaya yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya di metode modernisme itu struktur dan kurikulumnya sangat didukung. Sedangkan metode postmodernisme berbagai kebenaran dan nilai yang didapatkan dan diungkapkan oleh siswa dan berbagai kebenaran dan nilai yang dapat diungkapkan oleh siswa dan guru. Selanjutnya, pendidikan postmodernisme. Tujuan sekolah yang pertama untuk mengembangkan literasi kritis. Yang kedua, untuk mempertanyakan realisme ilmiah. Selanjutnya, yang ketiga, mempertanyakan objektivitas, kebenaran, dan juga rasionalitas. Ini adalah tujuan dari sekolah. Kemudian sifat pembelajar atau dalam hal ini sifat peserta didik, yaitu siswa atau peserta didik dapat mengembangkan kesadaran dan juga pemahaman tentang ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian metode belajarnya adalah konstruktivisme dan juga pertanyaan, kritik, dan pemeriksaan. Selanjutnya, manajemen kelasnya tidak mengancam dan mendukung. Kemudian terbuka dan mendiskusikan topik-topik kontroversial atau topik-topik yang sekarang sedang dibahas atau yang sedang viral seperti itu. Kemudian mendorong disiplin diri. Nah, asesmennya dinilai dengan penilaian otentik dan juga evaluasi diri. Kemudian untuk gurunya, kriteria gurunya ini adalah pemimpin cendekiawan atau praktisi yang dapat memberikan pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian pemikir kritis dan juga sebagai agen perubahan. Nah, adapun kritik terhadap filsafat postmodernisme. Yang pertama, mereka yang menentang aspek sistem pendidikan postmodernisme ini menekankan perlunya struktur dasar dalam pendidikan. Selanjutnya, jika tidak ada kebenaran universal yang harus diikuti, lalu apa tujuan belajar jika semua pemikiran individu dapat dianggap benar? Nah, itu kritikannya terhadap filsafat postmodernisme. Selanjutnya, aspek-aspek belajar tidak akan berkembang menjadi penemuan-penemuan besar yang terjadi hari ini jika hanya menerima keyakinan atau realitas individu seseorang. Selanjutnya, sains adalah bentuk pemikiran di mana ada satu kebenaran yang didefinisikan. Dan jika kita diajarkan untuk berpikir postmodern, penemuan akan berhenti karena tidak ada gunanya menemukan satu kebenaran yang ditentukan. Selanjutnya, karena fakta bahwa setiap individu itu percaya pada kebenaran mereka sendiri, tanpa mempertanyakannya, maka tidak akan ada motivasi untuk penelitian. Tapi karena menganggap bahwa pemikiran individu itu sudah benar, maka tidak ada lagi
semangat untuk meneliti sebuah kebenaran. Seperti itu. Nah, yang terakhir, pendidikan postmodern akan menghentikan keinginan untuk pengetahuan dan penemuan dalam sains. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena sudah menganggap bahwa pemikiran dari satu orang itu benar, maka tidak ada lagi untuk kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan sains atau menemukan sains dalam pengetahuan sains yang hal-hal yang baru seperti itu. Baik, sekian pembahasan mengenai filsafat postmodernisme dalam bidang pendidikan. Nah, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak hal yang keliru ataupun hal yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan dan juga terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.